Kang Asep, kalau Siap, dibilang Bang. Kang itu artinya dari Jawa Barat. Tapi Sunda. persisnya dari mana? Saya dari selatan Sukabumi, tepatnya di Jampang. Desanya namanya apa desanya? Nama desanya Waluran Mandiri. Jadi itu di daerah Sukabumi itu ya? Iya. Kalau boleh tahu umur berapa sekarang, Kang? Sekarang usia 33. 33. Kemudian pekerjaan apa sekarang? Kerja di Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Ya. sebagai pendamping program Keluarga Harapan. Apa betul Anda mengembangkan tanaman alternatif ya, pengganti apa padi, gabah, dan tadi disebutkan namanya jali. Sebetulnya nama Sundanya atau di Jawa Barat lebih dikenal namanya hanjeli. Ini bisa menggantikan beras. Betul, sangat Bahkan bisa. katanya ada beberapa khasiatnya yang melebihi beras. Ya, Saya dengar bahkan gara-gara itu kemudian masyarakat di desa sekarang tertarik untuk rame-rame ikut menanam ya. alhamdulillah. Karena nilai ekonomisnya Ya. ternyata lebih menguntungkan tanda kutip dibandingkan beras. Ya. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Asep Hidayat Mustopa, warga desa Waluran Mandiri, Sukabumi, Jawa Barat, berhasil mempopulerkan kembali tanaman jali atau juga dikenal dengan nama hanjeli. Tanaman ini kalah populer dengan tanaman pangan lain seperti padi dan jagung. Asep mengenalkan tanaman hanjeli sejak tahun 2010 saat ia kembali ke tanah air setelah menjadi pekerja migran di Saudi Arabia. Asep juga mendorong warga untuk budidaya hanjeli. Selama ini, warga melihat tanaman hanjeli tidak mempunyai nilai ekonomis. Namun, setelah melihat keberhasilan Asep, warga mulai tertarik menanam hanjeli. Apalagi Asep membeli hanjeli hasil panen warga lebih tinggi dari harga gabah. Ia membeli hanjeli Rp5.000 per kilogramnya, sedang harga gabah berkisar Rp3.500 per kilogramnya. Dibanding tanaman pangan lainnya, hanjeli juga lebih mudah dibudidayakan. Pemanfaatan hanjeli pun beragam, mulai dari alternatif pangan seperti beras, dodol, rengginang, tape, hingga pembuatan aksesoris seperti kalung dan gelang. Bersama warga, Asep juga memanfaatkan pekarangan kosong untuk ditanami sayuran serta budidaya ikan dan sayur di dalam ember. Dengan keberhasilan budidaya hanjeli, Asep bersama warga menjadikan Desa Waluran sebagai desa wisata berbasis komunitas. Apalagi, Desa Waluran Mandiri masuk dalam kawasan Geopark Ciletuh dan Pelabuhan Ratu yang ditetapkan UNESCO pada tahun 2018. Kalau untuk keterlibatan Desa Hanjeli ini menjadi sangat penting di dalam Geopark, karena Geopark itu kan selain mengangkat geologi, biologi, dan budaya, juga yang diangkat terpenting adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi keterlibatan masyarakat untuk penumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan budidaya hanjeli dan pemanfaatan pekarangan, serta menjadikan desanya sebagai desa wisata, kesejahteraan warga meningkat. Itu saya baru tinggal di sekitar sini, terus Kang Asep tahu kalau saya itu ex-migran, ex-buruh migran. Terus Kang Asep punya gagasan mendirikan desa wisata dan akhirnya merekrut saya jadi tour guide. Justru itu yang saya inginkan, itu jangan sampai kembali lagi ke luar negeri. Saya berharap dengan menjadi tour guide di sini, saya bisa membesarkan anak-anak saya dengan tanpa harus meninggalkan mereka. Berkat usahanya, Asep mendapat penghargaan sebagai juara 1 pelopor ketahanan pangan Provinsi Jawa Barat dan Sukabumi Award 2019 sebagai pelaku usaha industri kecil dan menengah berprestasi.
Oh, jadi Anda ini dulu buruh migran atau TKI ya? Betul. Berapa lama jadi TKI ini? Sekitar 2 tahun Bang Andi. 2 tahun. Jadi kebetulan dulu saya punya keahlian dalam bidang kaligrafi. Kami berangkat ke sana sambil bekerja. Sebetulnya sambil kuliah sih di sana. Sambil kuliah. Kuliah apa? Sebetulnya ngambil kuliah universitas terbuka tapi di Riyadh. Oke. Selesai atau tidak? Tidak. Oh, tidak Sampai selesai. semester- Jadi pendidikan formal dulu sampai Sampai S1. S1. Dilanjut di Sukabumi kuliahnya. Oh, oke. Tapi akhirnya S1. Iya. Bidang apa? Pendidikan. Tapi sekarang Anda lebih sibuk ngurusin pertanian ya kelihatannya, atau desa wisata. Betul. Pegiat desa wisata ya. Iya. Nah, coba cerita bagaimana awal mulanya sampai kemudian menemukan hanjeli ini sebagai tanaman yang bisa menggantikan beras sebagai alternatif dan bisa punya nilai ekonomis setinggi cerita tadi itu. Setelah saya pulang dari Saudi Arabia, Mm-mm. saya mencoba mengeksplor wilayah Kabupaten Sukabumi. Saya Untuk coba. apa Anda telusuri itu? Niatnya apa? Pertama, ada banyak teman di setiap kecamatan. Iya. Yang kedua, memang saya menjalin silaturahmi kembali. Tapi sambil berjalan itu, saya melihat potensi-potensi wisata. Saya angkat, wah ternyata di setiap kecamatan itu potensinya beda-beda. Ada yang di bidang pindang, kecamatannya ada yang bidang bubut, kayu, terus dari olahan anyaman. Saya tertarik ketika tahun 2010 itu ada saudara yang ngasih bubur hanjeli. Saya bilang, wah ini Makanan ternyata apa ini? makanan luar biasa gitu. Awalnya saya memang belum tahu. Iya. Tapi pas saya cek, saya buka di Google, saya buka ini internet, yang lainnya saya riset juga, Bang Andi. Ternyata luar biasa khasiatnya. Proteinnya saja itu 2 kali lipat daripada beras. Jadi kalau beras itu 8,8%, hanjeli itu sampai 14,5%. Proteinnya. Iya betul. Oke. Jadi memang luar biasa. Nah setelah itu saya coba membeli dari petani-petani. Alhamdulillah kita jual online di Facebook. Alhamdulillah ternyata responnya bagus. Makanya saya coba mulai menanam. Tahun 2015 saya pernah mengikuti satu kegiatan namanya social entrepreneur, wirausaha sosial. Iya. Awalnya saya berpikir, Bang Andi, kalau usaha untuk pribadi mungkin pada waktu itu cukup, karena dulu untuk keluarga cukup. Tapi bagi saya, kalau kita hanya usaha sendiri, yang akan menikmati pun hanya kita. Tapi pola ini saya rubah, melibatkan banyak orang. Akhirnya di situ mulai membuat konsep tentang edukasi wisata. Jadi apa yang dilakukan awal-awalnya? Ya dari awalnya saya coba masyarakat mulai saya suruh menanam. Sebelum ini kemudian dilihat punya potensi ekonomis, hanjeli atau jali ini dipakai sebagai tanaman apa? Dulu hanya tanaman selak saja, jadi pagar saja. Oh, jadi hanya- kalau di kami, kebetulan kami kan ada di Plato Jampang, jadi kami ada di dataran tinggi, sebetulnya jarang sawah. Memang, jadi nanam padi itu di Tegal. Pagarnya itu hanjeli dulu itu. Oh, jadi bukan tanaman yang memang dimanfaatkan, hanya Betul. sekedar pagar. Pagar saja. Oke, terus waktu disuruh, ayo kita nanam ini, punya nilai ekonomis, bagaimana reaksi masyarakat? Ketawa pasti ya? Ya, ketawa, betul. Kayak mereka tuh masih mengolok-olok, Bang Andi. Iya, ini orang baru pulang dari luar negeri, belagu sok. Bagaimana tanaman pagar kita disuruh tanam? Betul. Nah, Memang terus? agak susah. Dulu saya ngajaknya tidak langsung ke semua orang, Iya. tapi saya ngajak ke rumah-rumah. Pertanyaan yang paling terbesar adalah, kalau saya nanam banyak, siapa yang mau beli? Iya. Itu yang membuat, wah saya bilang ini harus benar-benar nih. Untuk membuktikan itu saya harus mencari pasar, harus mencari produk-produk yang harus saya buat apa gitu, Bang Andi. Jadi memang setelah itu saya coba angkat, dan alhamdulillah satu persatu mereka mulai mau. Kami memang dari awal sengaja tidak membuat demplot dulu. Kami lebih senang dengan konsepnya tumpang sari. Biar apa? Karena kan hanjeli ini usia tanamnya 6 bulan sampai panen. Kalau beras? Kalau beras kan 3 bulan setengah. Tapi kalau padi huma itu 5 bulan. Oh, oke. Jadi kami mencoba biar ibu-ibu itu ada penghasilan setiap bulannya. Kami mulai pemetaan, silahkan tanam mau jagung, mau yang lainnya. Diselang-seling gitu ya? Ya, jadi tumpang sari gitu. Tumpang sari. Apa bedanya beras dan jali ini? Dari segi tekstur pasti berbeda, Bang Andi.
Kalau hanjeli itu agak bulat. Oh, ini dia. Ini agak bulat nih kalau hanjeli ini. Boleh lihat ya? Boleh. Ini kok ada warna-warna ya? Ada hanjeli. Ada yang putih, abu-abu. jadi kami nyebutnya kan ada bahasa Latinnya Coiclacryma jobi, tapi kalau kami di kampung nyebutnya ini ada hanjeli ketan, hanjeli batok sama hanjeli Tunggu batu. dulu, ini masa kecil saya pernah lihat ini untuk kalung. Manik-manik. Apa Ya, manik-manik kalung. Yang gelang. manik-manik itu modelnya yang ini, yang agak keras Bang Andi. Oh. Nah, ini keras sekali terus Ya. diapain? Nah, ini yang untuk aksesoris. Oh, ada bedanya. Ada bedanya. Kalau ini untuk dikonsumsi, ini namanya Ini nggak hanjeli bisa ketan. dimakan. Sebetulnya bisa, cuman agak susah. Si mesinnya pasti cepat rontok. Oh, karena keras. Iya, karena keras. Kalau ini memang Oke, betul. ini dimakan. Iya. Baik, jadi ini diapakan untuk bisa dimakan seperti makan nasi, diapakan ini? Sebetulnya prosesnya hampir sama seperti nasi. Dikukus gitu, Dikukus juga. tanak. Ditanak juga sama. Dan kami kebetulan kalau ada wisatawan Bang Andi suka pada bikin liwet hanjeli. Nasi liwet maksudnya? Iya, dibuat nasi liwet. Jadi, ini Jadi bukan makannya nasi buat ram. liwet, tapi liwet hanjeli. Betul. Rasanya kayak apa itu ya? Harus dicoba Bang Andi, kayaknya enak deh. Enakan mana, nasi atau hanjeli? Kalau yang ini enakan hanjeli. Harus ngomong begitu ya. Iya, Siap. karena sedang berjuang supaya hanjeli ini bisa jadi pangan alternatif ya. Masyarakat terlalu tergantung pada beras. Iya. Cara menanam dan pengelolaan sehingga dia bisa sampai panen sebanyak-banyaknya itu hampir sama dengan padi atau beda? Hampir sama Bang Andi prosesnya. Cuman hanjeli ini sebetulnya tahan hama juga. Tahan hama. Iya, dia Oke. sebetulnya kalau ada gulma itu ya, tanaman lainnya itu masih bisa tumbuh, dan dia tahan terhadap air. Walaupun sebetulnya musim kemarau pun masih bisa tumbuh gitu Bang Andi. Dengar-dengar tadi kan katanya 1 kilo gabah berbanding dengan 1 kilo jali atau hanjeli ini beda harga ya. Betul. Kalau padi cuma atau gabah Kalau 3.500. gabah padi huma itu saat ini dihargain sekitar 3.000 sampai 3.500. Tapi kalau hanjeli kami dari mulai harga 4.000 sampai 5.000, bahkan 5.500. Nanti saya ingin tahu apa perubahan yang terjadi di Desa Waluran Mandiri tadi setelah ada alternatif tanaman pangan yang namanya hanjeli atau jali tadi ya. Siap. Terus kemudian tentu saja ini dijual kemana? Siapa konsumennya? Nanti kita lihat sejenak. Ikuti terus Kikendi. Kang Asep, sudah berapa banyak petani di sana yang sudah tertarik untuk menanam jali ini? Alhamdulillah kami saat ini mengajak beberapa, ada namanya kelompok wanita tani Mekar Mandiri. Alhamdulillah ini diketuai sama Teh Koyah. Beliau alhamdulillah di atas 50 orang untuk satu kampung ini, tapi kampung sebelah juga sekarang ada yang tertarik lagi. Kemarin hampir sekitar 100 orangan lebih. Rencana kita mau coba ekspansi lahan biar yang tadinya tidak produktif kami coba untuk lebih produktif Sekarang lagi. kira-kira berapa luas lahan yang sudah ditanamin hanjeli ini? Kalau hitungan luas sih sebetulnya sudah lumayan luas, kisarannya di atas sampai 5 sampai 6 hektaran Bang Andi. Jadi alhamdulillah masyarakat yang dulu merasa, justru sekarang malah kebalik. Mereka sudah punya inisiatif sendiri pengen nanam. Karena sudah tahu nominalnya besar dibanding yang lainnya, sama padi beras juga udah tinggian hanjeli harganya. Kami alhamdulillah selalu mengirim ke beberapa daerah, termasuk ke Jakarta. Sebetulnya hanjeli ini sering dikonsumsinya sama orang Chinese, Bang Andi. Oke, kenapa? Kenapa orang Chinese Karena merasa ini? Secara sejarah di sana hanjeli ini sebetulnya memang mereka untuk food medicine, untuk apa, obat. Makanan kesehatan. Iya, makanan ya? kesehatan. Oke, apa khasiat kesehatannya apa? Untuk beri-beri, untuk kanker juga itu ada, dari mulai akar sampai ke ujung daunnya sebetulnya sangat bermanfaat untuk kesehatan. Ya, mulai dari akarnya ini kemarin diteliti memang cocok untuk obat juga. Kami sedang melakukan penelitian untuk konsepnya pakai kultur jaringan. Jadi nanam hanjeli dari daun. Ini sedang dilakukan sama kampus UPI Bandung. Alhamdulillah kami juga dibantu sama beberapa kampus yang luar biasa, dari mulai Unpad, UPI, IPB di Sukabumi. Saya menggandeng beberapa kampus juga. Ada kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi juga, sama yang lain-lainnya.
Jadi artinya untuk kebutuhan itu kami serahkan kepada kampus. Saat ini sedang diteliti menjadi tempe hanjeli, yogurt hanjeli. Ini dalam proses. Hanjeli ini tadi kan ada liwet hanjeli, kayak nasi liwetnya. Iya, nasi liwetnya. Terus kemudian tadi disebut ada dodol. Ada dodol juga. Ada bubur. Ada rengginang juga, Bang Andi. Oh, rengginang hanjeli. Iya. Oh, sudah jadi produk-produk. Udah jadi produk. Turunannya ini banyak juga. Banyak. Terus apa lagi? Ada sebetulnya ada dodol, ada brownies, ada bolu. Banyak, Bang Andi. Pokoknya semua yang bisa dibikin dari beras bisa juga dibikin. Kelebihannya di kami setiap olahan dodol ini tidak hanya bisa dinikmati langsung, tapi si wisatawan bisa membuat dari olahan dari awal. Oh, itu yang membuat wisatawan tertarik ya. Banyak yang datang. Karena kalau di luar negeri kita diajarin dari proses awal sampai ujung. Jadi mereka tahu, Bang Andi, ternyata bahan-bahannya bisa mereka tahu gitu, bisa mereka lihat. Oh, bahannya ada tepung hanjeli, ada gula aren, ada santan yang mereka coba. Sebetulnya sensasinya kan lebih ini, Bang Andi. Gimana kalau pas nguleknya itu loh, pas nguleknya pas lagi panas-panasnya. Kemarin saya pernah ada kedatangan wisatawan dari Sekolah Alam Tangerang, bahkan dari Papua juga saya pernah kedatangan. Itu mereka membuat dodol dalam loyang besar. Berapa lama perlu waktu? Hampir 2 jam. Oke, itu mereka tapi senang. Dan tape itu ya? Iya, ada tape juga. Bisa jadi tape. Itu kenapa warnanya hijau? Itu pakai daun pandan, Bang Andi. Oh, oke. Jadi kami dari awal berkomitmen menggunakan bahan-bahan yang ada di kampung saja dan memang alami, tidak dari bahan menggunakan pewarna sintetis atau yang lainnya. Baik, dimulai dari keinginan Anda mengembangkan desa Waluran itu menjadi desa wisata gara-gara anjeli yang ditanam, kemudian produk-produknya kita bisa lihat sekarang, dan belakangan sudah berkembang ya, ada peternakan, ada sayur mayur, ada pirus. Ada pirus. Pirus itu apa? Pakai P, bukan pakai V. Oh, P. Ya, orang Sunda pirus. Lah ya. Pirus. Pipir imah diurus. Pipir imah diurus. Pipin imah diurus. Apa itu? Pinggir rumah dirawat bahasa. Oh alah. Jadi ini kebun di rumah gitu ya. Jadi tanah-tanah kosong di rumah. Bang Andi, kami membuat konsep ini karena kami kan masuk di kawasan Geopark Citu Pelabuhan Ratu. UNESCO. Jadi memang kami mencoba meng-create olahan hanjel ini ada nilai tambah. Makanya kami coba menjadikan kawasan eduwisata. Dan ini sebetulnya eduwisata pangan hanjel itu pertama di Indonesia, Bang Andi. Oke, yang dijadikan eduwisata. Iya. Jadi kami mulai melihat hanjel ini potensinya luar biasa. Alhamdulillah dari hanjel ini banyak yang datang dari luar negeri, sudah pernah datang, Bang Andi, dari Jepang. Pengen tahu hanjel ini. Mereka menikmati nasi liwet. Terus melibatkan TKW ya yang pulang. Alhamdulillah, alhamdulillah sebetulnya Waluran ini Sukabumi lumayan banyak, Bang Andi, yang TKW-nya. Ya, TKI-nya. kami sih nyebutnya sekarang PMI. Apa itu? Purna Migran Indonesia. Oh, Purna Migran. Jadi ini veteran-veteran yang mantan ini ya. Jadi mereka jadi apa tadi? Katanya jadi guide. Ada beberapa tadi ada yang pengurus rumah baca. Jadi kami membuat rumah baca juga, ada rumah baca Sauyunan. Itu pun dikelola sama mantan Purna Migran Indonesia juga. Terus ada rumah aksesoris yang membuat gelang, yang tadi yang keras itu dibuat itu kepala divisinya. Jadi kami punya kepala divisi mantan-mantan Purna Migran Indonesia. Bikin produk-produk kreatif. Ada satu lagi Teh Wati itu yang tadi yang beliau bisa 3 bahasa, Inggris, Kantonis, sama Arab. Dan alhamdulillah. Oh ya, ini mantan TKW soalnya. Ya, alhamdulillah luar biasa beliau. Kami tidak ketakutan ketika ada wisatawan dari luar negeri. Jadi sudah bisa dihandle sama beliau. Beliau hafal betul dari A sampai Z masalah hanjel ini. Tapi anak-anak remaja diajarin juga dong bahasa Inggris dan produk, pengenalan pada produk. Kebetulan kami di Pemudanya membuat kegiatan namanya Rumah Kreatif. Jadi kebutuhan rumah baca itu kayak rak, buku, itu yang dibuat sama anak-anak muda kami. Ya. Kita bagi-bagi tugas, Bang Andi. Baik. Nah, apa dampak dari semua kegiatan yang dimulai dari produk hanjeli ini kepada masyarakat? Adakah perubahan kesejahteraan di sana? Yang paling utama adalah dulu warga kami itu numbuk emas, numbuk batu emas. Ini yang tambang-tambang emas, ya, dulu agak liar gitu ya. Ibu-ibunya kan di rumah pada numbuk tuh. Andi, makanya bagi kami ini sudah tidak ideal ibu-ibu harus numbuk. Sebetulnya tangan mereka gede sebelah, Bang Andi.
Karena kan megang palu yang di atas 3 kilo sampai 5 kiloan gitu ya. Astaga, gede sebelah. Kadang ototnya pada kelihatan gitu. Nah makanya kami merubah mereka minimal lebih terhormat. Mereka ini yang membuat ini, ibu-ibu itu Bang Andi. Yang buat dodol, yang membuat rengginang, itu udah ada bagian-bagiannya. Minimal merubah itu dan alhamdulillah ini sudah berhasil. Terus ada aksesoris-aksesoris yang dibuat juga sama itu yang purna migran juga gitu. Terus ada homestay juga Bang Andi. Jadi iya, tadi ada saya baca homestay ya. Jadi rumah itu alhamdulillah mereka sebetulnya dalam 1 bulan kalau tamunya datang seminggu sekali saja, itu mereka bisa mengantongi di atas 1 juta Bang Andi. Baik, jadi sudah terasa ya perekonomian kesejahteraan meningkat gara-gara dengan daya tarik Jali atau Hanjeli. Iya. Baik, menarik ya. Ke depan apa yang sedang direncanakan untuk mengembangkan, apakah eduwisatanya ataukah produk Hanjelinya ini? Apa yang sedang? Kalau dari produk kami sebetulnya banyak Bang Andi. Saya pernah membuat ada 35 produk, tapi kami tidak semuanya dulu, tapi memang pelan-pelan dibuka. Ada yang sedang kami teliti itu membuat jamur Hanjeli juga. Ada juga bikin skin conditioner untuk lotion dari Hanjeli juga. Dari Hanjeli juga. Ya. Tapi yang paling terpenting, kami ingin Hanjeli ini menjadi makanan ciri khas Kabupaten Sukabumi. Karena itu kami terus berjuang. Mimpi ini tidak harus saya raih terus, Bang Andi. Mudah-mudahan pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan mungkin kementerian bisa mensupport. Karena Hanjeli ini sebetulnya menjadi alternatif pangan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Semoga sukses dengan mimpinya. Satu hari kalau saya ke sana, itu sudah jadi desa eduwisata yang keren ya. Terima kasih Kang Asep. Baik, itu tadi cerita Kang Asep mengenai satu tanaman yang membuat satu desa bisa berkembang, yaitu Hanjeli atau yang disebut Jali.